Oke, kabar gacor, kini semua admin kutip dari postingan ISDS nih bos. Hari ini dan kemarin nih, terkait hubungan pertahanan Indonesia dan Rusia. Jadi dalam laporannya, ISDS mengutip media Rusia yaitu www1.ru yang menyebut bahwa Rusia telah menerima permintaan kebutuhan alutsista dari Indonesia untuk periode 2025 hingga 2030 ke depan bos. Mulai dari pesawat tanker hingga jet tempur siluman Rusia. Nah lo, apa sajakah itu permintaan alutsista dari Indonesia? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti juga datang dari Rusia nih, di mana kabarnya Rusia telah mendapatkan akses peluncuran roket di Indonesia. Nah, peluncuran roket seperti apakah yang dimaksud? Di mana? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama terkait permintaan alutsista dari Indonesia yang diterima Rusia, bos. Nah, namun sebelum membahas lebih jauh ya, perlu admin tekankan kabar ini belum bersifat resmi, bos. Karena apa? Ya, karena belum diumumkan oleh pemerintah kita ya. Kemudian kabar ini pun juga bukan kontrak pembelian, melainkan terkait penyampaian kebutuhan atau request dari Indonesia yang kemudian dijawab Rusia dengan berbagai proposal alutsista. Jadi kalau admin tangkap, ini ibarat kita datang ke dealer mobil, terus kita bilang, "Bang, kami butuh SUV dan pickup nih." Nah, barulah dealernya mengeluarkan produk-produk andalan mereka bos, sesuai kebutuhan kita. Singkatnya ya gitu. Pertama kita bahas dari platform yang lebih kalem dulu nih. Yang pertama disebutkan adalah pesawat Ilyushin Il-78MK90A. Nah, ini pernah admin bahas beberapa kali. Pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara. Dan admin rasa ini masuk lah. Karena dengan hadirnya Rafale, rencana pengadaan jet tempur KAN serta armada Su-27 dan Su-30 yang masih aktif, maka kemampuan air-to-air refueling menjadi kebutuhan yang sangat penting. Apalagi dulu ya, pernah ada bocoran dari pengamat pertahanan kita, Bapak Alman, bahwa Indonesia memang memesan pesawat ini, bos. Tapi yang admin kurang kopi itu berapa unit pesawatnya. Kemudian nama kedua disebutkan adalah Milmi-17, helikopter angkut yang sebenarnya sudah nggak asing lagi bagi kita bos. Bahkan kemarin ada beberapa unit terbaru yang sudah diresmikan, disambut oleh Puspenerbat. Ini dia barangnya. Kemudian TNI juga telah mengoperasikan keluarga Mi-17 selama bertahun-tahun bos, untuk misi angkut pasukan, logistik, bantuan bencana, hingga operasi di wilayah pegunungan Papua. Nah, itu tadi dua jenis yang pertama. Namun tunggu dulu, masih banyak lagi nih. Muncul juga nama pesawat tempur Su-35, helikopter serang Ka-52E Alligator, hingga pesawat tempur siluman Su-57E. Nah, apakah Indonesia benar-benar sedang membuka kembali pintu bagi alutsista Rusia? Bagaimana bocoran yang sudah admin ketahui sejauh ini? Simak videonya sampai habis. Oke, bagian yang kedua ini mulai menyentuh wilayah yang selama ini dipenuhi rumor, spekulasi, dan manuver geopolitik bos. Yang pertama adalah Sukhoi Su-35. Jet tempur generasi 4,5 ini sebenarnya bukan nama baru bagi kita. Bahkan pada periode 2018 hingga 2020, Indonesia hampir saja membeli 11 unit bos sebagai pengganti F-5 Tiger II. Namun sayang beribu sayang, rencana waktu itu kandas. Bukan karena kemampuan pesawat yang diragukan, melainkan akibat ancaman Katsa Mamarika. Nah, akhir-akhir ini memang setelah presiden kita beberapa kali bertemu dengan Presiden Putin di Moskow maupun di Saint Petersburg, isu Sukhoi Su-35 ini pun kembali mencuat lagi bos. Apalagi dalam proposal Rosoboronexport untuk periode 2025 sampai 2030, Su-35 kembali dimasukkan sebagai salah satu penawaran utama. Bahkan bocoran dari data sirup dan lembaga KRIS beberapa waktu lalu, memang saat ini ada Satgas Pengadaan MRCA yang sepertinya sudah menjadi rahasia umum. Itu katanya adalah Su-35. Nah lo. Kemudian berikutnya adalah Ka-52E Alligator bos. Helikopter serang dengan desain rotor koaksial khas Rusia yang terkenal sangat lincah.
Heli ini dirancang untuk menghancurkan tank, kendaraan lapis baja, kapal kecil, hingga memberikan dukungan tembakan bagi pasukan darat. Banyak yang langsung bertanya apakah KA-52E akan jadi rivalnya AH-64E Apache milik TNI Angkatan Darat? Ya, jawabannya belum tentu bos. Bisa saja Rusia hanya menawarkan solusi, sementara Indonesia masih menghitung-hitung untung ruginya ya kan? Lagi pula menambah jenis helikopter baru itu jelas berarti menambah pekerjaan para teknisi bos. Bengkel saja kalau isinya terlalu banyak merek kadang bikin pusing ya kan? Apalagi hanggar TNI bos. Nah, kemudian lanjut dalam daftar itu juga muncul nama Sukhoi Su-57E Rusia, pesawat tempur siluman andalan Putin. Mungkin banyak analis yang menilai peluangnya kecil karena kita telah memilih Kaan dari Turki sebagai arah pengembangan jet tempur generasi kelima ya kan. Namun jangan salah, seperti bocoran lembaga KRIS yang dikutip dari data Sirup kemarin, ada rapat koordinasi pengadaan MRCA generasi 5 dan ini di luar jet tempur Kaan bos. Karena Kaan kan udah kontrak ya kan, ngapain lagi rapat koordinasi bos. Nah, jadi itu tadi semua alutsistanya. Dan di luar bocoran yang admin sampaikan, jika seluruh potongan informasi dari ISDS ini disusun, maka jelas informasi yang di bagian ini artinya adalah Rusia menyatakan telah menerima permintaan kebutuhan alutsista Indonesia periode 2025 hingga 2030, lalu meresponnya dengan menawarkan berbagai platform mulai dari IL-78MK 90A, MIL-17, Su-35, KA-52E hingga Su-57E. Walaupun gosip-gosip, rumor-rumor, bocoran menyebutkan beberapa alutsista sedang dipertimbangkan, sudah dipinang, atau bahkan ada yang sudah datang ya kan? Namun jelas pada akhirnya ingat, keputusan tetap berada di tangan pemerintah kita bos. Nah, kalau kalian pengennya alutsista Rusia yang mana nih? Yang dipinang Indonesia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua masih dari ISDS yang mengutip dari media Rusia terkait Rusia yang dapat akses peluncuran roket di Indonesia. Jadi katanya, Dubes Rusia Sergei Tolchenov telah mengungkapkan bahwa Roskosmos, yaitu Badan Antariksa Rusia, tengah melakukan pembahasan dengan Indonesia nih bos, terkait peluang pembangunan kosmodrom atau pelabuhan ruang angkasa yang di dekat garis khatulistiwa. Dan kalian pasti sudah tahu lah, lokasi yang sejak lama jadi kandidat kuat adalah Biak, Papua. Wilayah strategis yang hanya sekitar 1 derajat dari garis ekuator dan menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Nah, kenapa Biak begitu istimewa? Ini bukan karena persaingan geopolitik ya, bukan karena dekat Kepulauan Pasifik atau bukan karena dekat Australia, tapi karena peluncuran dari wilayah khatulistiwa itu akan dapat yang namanya bonus kecepatan bos, dari rotasi bumi hingga sekitar 1670 km per jam. Gratis kecepatan dari alam. Bahkan fisika pun kini ikut membantu menghemat anggaran. Nah, saat ini Rusia mengoperasikan 3 kosmodrom utama mereka bos. Ada Baikonur di Kazakhstan, kemudian Plesetsk dan Vokhtochin di Rusia. Jadi, jika kerjasama ini terrealisasi dengan Indonesia, maka Pulau Biak Papua berpotensi jadi salah satu titik peluncuran strategis Rusia melalui kemitraan dengan Indonesia. Mantap, mantap jos. Namun ingat bos, ini masih dalam tahap pembahasan nih. Jadi bukan berarti Rusia sudah parkir roketnya di Papua ya, bukan bos. Jalan menuju kosmodrom mungkin masih panjang, tapi jika berhasil, maka jelas kita bisa naik kelas. Bukan hanya penonton perang teknologi luar angkasa, tapi bakal ikut bermain di arena luar angkasa. Mantap, mantap jos.